Shalom, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak TKB. Hari ini kabarnya pasti luar biasa ya semuanya ya. Hari ini kita mau belajar, tapi sebelum belajar kita berdoa dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Jesus, we thank you for today. Now we want to study. Bless us in Jesus' name. Amen. Oke anak-anak, hari ini ayat hafalannya masih seperti kemarin di Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Anak-anak, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Oke anak-anak, kemarin Mister sudah jelasin tentang tokoh-tokoh di Bogor. Sekarang Mister mau jelaskan tentang agama apa saja, suku dan bahasa yang ada di Bogor. Oke anak-anak, nah agama yang ada di kota Bogor ini lengkap, sangat lengkap. Nah, lengkap. Ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, lengkap ya. Ada lengkap ya, semua agamanya ada di kota Bogor. Wah, tempat ibadah pun masjid di mana-mana, gereja cukup banyak. Lalu ada tempat wihara juga banyak. Ada kelenteng. Terus ada pura ada. Contohnya di Bogor Barat di Semplak itu ada pura. Adalah satu lagi di Ciapus. Lalu Konghucu, Bio atau kelenteng juga ada tuh. Lalu suku yang banyak itu di kota Bogor, yang pertama suku Sunda. Suku Sunda itu suku asli penduduk pribumi kota Bogor, karena Bogor itu ada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu mayoritas Sunda dan penduduk pribumi asli di Jawa Barat dan kota Bogor ialah Sunda. Lalu ada orang Chinese atau orang Tionghoa atau orang Cina, itu banyak di kota Bogor, itu cukup banyak. Lalu yang ketiga ada Batak itu cukup banyak juga. Nah, itu yang paling banyak, Sunda, Chinese, Batak. Lalu ada lagi suku yang lain sebetulnya, seperti suku Padang, suku orang dari Kalimantan ada, orang-orang dari Ambon ada sebagian orang Papua, orang Nusa Tenggara Barat, Flores, Bima, orang dan lain-lain, pokoknya banyak. Tapi yang paling banyak itu Sunda, Chinese dan Batak, cukup banyak. Apalagi Sunda dan Chinese ini cukup banyak di daerah Bogor Tengah, cukup banyak. Lalu untuk bahasanya itu di Bogor itu Sunda dan Indonesia. Tapi kadang-kadang juga ada sebagian orang yang berbicara dengan suku daerahnya. Tapi alangkah eloknya, ini kalau Mister lihat ya, sebetulnya kalau Mister misal bukan orang Sunda, Mister tinggal di wilayah Bogor. Nah, misal Mister orang Bali. Nah, jika berbicara di depan orang Bogor atau orang Sunda, lebih baik Mister pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Bali, karena orang Bogor belum tentu ngerti bahasa Bali. Nah,
Tuh, kita harus menghormati orang-orang pribumi. Nah, caranya bagaimana? Gunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak dimanapun, kalau anak-anak ke Papua, misalnya anak-anak orang Medan, waktu anak-anak tinggal di Papua, jangan sampai sering-sering berbahasa dengan bahasa Medan, tapi gunakanlah bahasa Indonesia. Kita menghormati orang-orang Papua. Kalau Mister ke Sumatera, gunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau Mister ketemu dengan sesama orang Sunda dan tidak ada orang-orang, misalnya orang-orang Sumatera, yang tidak ada orang-orang Sumatera yang melihat atau bagaimana yang melihat. Tapi mungkin kalau ketemu cuma berdua saja, bolehlah sesekali gunakan bahasa Sunda, tapi jangan sering-sering kalau kita di daerah orang lain, untuk menghormati orang-orang di pribumi atau orang-orang asli daerah tersebut. Kita gunakan bahasa Indonesia, atau kita belajar bahasa asli pribumi. Kalau Mister misalnya tinggal di daerah Bali, nah berarti Mister harus belajar bahasa Bali. Kalau Mister tinggal di Sumatera, Mister harus belajar bahasa Sumatera itu. Nah, itu dia. Hari ini kita belajar di kognitifnya, buku bermain dengan bilangan halaman 28. Lalu bahasanya buku menulis dan membaca halaman 17. Jangan lupa melaksanakan satu kegiatan dari 10 pilihan kegiatan. Akan bisa jelaskan. Anak-anak TKB, hari ini hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Yang pertama kita mau belajar kognitif di buku BDB halaman 28. Buku BDB yang gambar udang, anak sudah tahu. Nah, ini pengurangan. Tapi ini soalnya ada yang salah ya anak-anak ya. Ini di sini ada 12 dikurang 7, yang dicoretnya 7. Harusnya 5. 1 2 3 4 5, tapi di sini malah 4. Gak apa-apa, Mister tambahin supaya jadi 5. Coret dulu 5. Tambahin gambar motor kecil aja lah, asal aja. Nggak bagus juga nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Anak-anak juga sudah berusaha, nggak apa-apa. Kalau gambarnya salah-salah sedikit nggak apa-apa. Mungkin ada yang nggak pintar gambar, nggak masalah. Gambar motor cukup susah ya anak-anak ya. Nah gini aja dah. Ini ada 5. Nah ini ada perahu. Nanti digambar yang tidak dicoret. Nah, boleh kalau mau hitung semua dulu, hitung dulu semua. Lalu yang dicoret berapa, sisanya berapa. Kalau gambar perahu anak-anak, gambarnya sederhana aja seperti ini. Segitiga. Nah, lalu kasih lingkaran melengkung bawahnya, kasih garis. Nah, gitu aja mudah. Lalu ini mobil, gini aja sederhana. Nah, gini aja. Nah, tuh. Lalu ini apa ini? Pesawat terbang. Nah, gini aja. Nah, kasih ekornya, kasih garis tuh. Lalu ini apa? Mobil jeep, gini aja. Mudah. Nah, nggak usah terlalu mirip juga, nggak apa-apa. Ya anak-anak boleh dicoba. Lalu yang kedua, di buku membaca menulis, ini menebalkan halaman 17. Jadi anak-anak menebalkan dan membaca, itu saja. Jangan lupa mengerjakan satu pilihan kegiatan dari 10 pilihan kegiatan. Selamat mengerjakan. Demikian rangkaian pelajaran hari ini. Terima kasih buat orang tua dan keluarga yang sudah membimbing anak-anak belajar di rumah. Kita berdoa menutup pelajaran kita.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sudah pimpin kami ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih. Kami tutup pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. God bless us. Goodbye.